Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dalam suasana hujan yang mencabar keimanan kita semua. Alhamdulillah jika rintangan yang sedemikian berat sudah bisa dilalui, maka bermohonlah, berdoalah kepada Allah sehingga seterusnya kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah meskipun godaan rintangannya besar. Dan semakin besar rintangan, semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Ramadan juga disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Di antara maknanya adalah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jelas dalam Al-Quran, Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadana unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan adalah di bulan Ramadan. Unzila fihi al-Qur'an, telah diturunkan Al-Quran. Kalau kita mencari kalimat Ramadan di dalam Al-Quran hanya ada satu, ya di ayat itu, ya. Ayat 185 surah Al-Baqarah, ya. Lalu dijelaskan fungsi Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wabayyinat, dan penjelasan, ya. Jadi sebuah petunjuk itu kadang-kadang global, kadang-kadang rinci. Nah, Al-Quran ini ya ia petunjuk dan juga menjelaskan secara rinci. Sekaligus sebagai furqan, ya, pembeda yang utama. Ya, di dalamnya terdapat ciri-ciri orang kafir, ciri-ciri orang beriman, ya, yang dengan mengetahuinya menjadi jelas perbedaan. Mana muslim, mana non muslim, mana perbuatan baik, mana perbuatan yang tidak baik. Baik, dan agar fungsi Al-Quran menjadi benar, menjadi maksimal, tepat, maka Al-Quran itu sendiri maknanya adalah bacaan, ya. Jadi yang paling tepat adalah kita membacanya bisa membacanya terlebih dahulu, ya. Sebelum mendapatkan penjelasan dari orang lain, tidak apa-apa, baca sendiri, ya, dibaca juga terjemahannya. Insya Allah nanti banyak hal-hal yang mudah difahami dan ada pula yang sulit difahami dan harus dengan penjelasan para ulama. Tapi kalau langkah pertamanya sudah bisa membacanya dengan baik, mau membaca terjemahannya, dan hati kita lurus, ikhlas, jujur, benar-benar menginginkan kebaikan, nanti Allah bantu dengan dikenalkan kita dengan asatidzah, dengan ulama-ulama yang mampu menjelaskan dan cocok sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu semoga kita tersemangati dan kita tadi perkara bisa dan belum bisa, maka yang sudah bisa alhamdulillah, masalahnya yang belum bisa. Dan kalau dicek antara yang bisa dan belum bisa, ini banyak yang belum bisa, Pak. Ya, ini harus jujur, tidak boleh disembunyikan, karena kalau tidak nanti selamanya tidak bisa. Ya, ya saya memang belum bisa, usia saya sekarang segini, tapi nyata saya belum bisa baca, ya enggak apa-apa. Ya. Terus kumaha? Ya belajar. Ya, karena Al-Quran itu ya firman Allah yang harus kita bisa membaca. Baik, maka di antara di sini ada pelajaran. Ya, kalau membaca secara rinci tidak, ya, kita membaca secara global, nanti bareng-bareng, dan di awal kita memperkenalkan bagaimana huruf-huruf Arab itu diucapkan.
Ya, sekali lagi kita membaca huruf Arab, Pak, atau kalimat Arab. Jadi nanti kalau yang tidak jentre nanti tidak paham bedanya, ya. Dan inilah kebanyakan kesalahan pada manusia. Dia tidak terlalu jelas pada huruf-huruf Arab karena di antara contoh huruf sin, huruf shin, huruf sod, huruf sa ini kurang lebih bahasa Indonesianya S. Ya. Ada beda sedikit-sedikit. Ya. Kurang lebih S. Ya. Nah, S yang seperti apa? Ini perlu dicari tahu supaya pas. Ya. Ada yang sudah tepat, ada yang belum. Hatta yang paling mudah. Huruf sin ini yang paling S. Ini huruf yang paling S, maksudnya betul-betul huruf S dalam bahasa Indonesia. Itu pun masih ada yang keliru-keliru. Mengucapkan S-nya itu. Ya. Nah, inilah perlunya kita mengenal yang namanya ilmu makharijul huruf. Ya. Di mana tempat keluarnya huruf dan bagaimana mengucapkannya. Teori saja tidak cukup karena harus dibantu dengan orang yang sudah bisa, terbiasa, triknya bagaimana. Baik, kita sudah 3 huruf masuki. Ya, ini kita gambarkan kemarin tenggorokan kita, Pak. Ya, ini tenggorokan, ini ke sini sudah wilayah dada. Ya, ini ibaratnya pundak. Tenggorokan sampai dagu sini. Ini bagian dada. Ini terbagi 3. Kemarin kita sudah pelajari dari bawah keluar huruf hamzah dan huruf ha. Di tengah-tengah ini kemarin sudah kita pelajari ada huruf ha dan huruf ain. Yang paling atas sekarang ini huruf kha dan huruf ghain. Ya. Jadi huruf kha dan huruf ghain keluar di tenggorokan paling atas. Ya. Kabayang tuh tenggorokan paling atas. Agak sulit kan? Ya saya mudahkan. Tenggorokan paling atas itu kalau kita berdahak. Itu wilayah tenggorokan paling atas. Perbatasan langsung dengan pangkal lidah. Ya. Atau lidah paling belakang yang kata orang itu kalau nelen obat itu diletakkan di paling belakang di lidah kita katanya nggak pahit. Itu bagian lidah paling belakang. Sedikit di bawah itu adalah wilayah tenggorokan. Nah, disitulah keluar kha dan gha atau ghain. Baik, jelas ya? Jadi huruf kha dan huruf ghain keluar di tenggorokan paling atas. Ya, mudahnya tempat di mana kita berdahak sebelum dikeluarkan. Ya, dicari-cari dulu kan, kalau gatal gitu kan, kita punten ya, itu dulu. Itu tempatnya huruf kha dan huruf ghain. Nah, baru kemudian dipraktekkan. Ya, dicari dulu, ya, baru diucapkan kha, kha, ya. Dan kita ingatkan di awal, semua huruf yang ada kesan o itu bukan kha, bukan pakai o, bukan. Dia tulisan aslinya tetap ha, ya, tetap ha, tapi dibaca tebal. Makanya mulutnya nggak monyong, ho, tidak. Semua ya, termasuk Allah, bukan Allah ya. Makanya nggak perlu tulisan Allah itu ditulis Allah begini, ini nggak perlu. Karena memang dia bukan bukan o, tapi tetap a. Ya. Tulisan Allah ini fathah dan fathah itu a, bukan o. Yang salah ketika o jadi Allah. Monyong Allah, insya Allah, itu Sunda. Ya. Jadi bukan a tapi bukan o tapi tetap a, melainkan dia namanya nanti tafhim, ditebalkan. Liur pan, kok tekeging o tapi suaranya ada. Nah, gampangnya ngawahan tuh ancang-ancangnya o tapi mulutnya dibuka. Mau bilang Allah tapi mulutnya dibuka saja. Allah. Coba. Allah.
Begitu. Bukan Allah. Nah, kalau ketemu sama orang Arab diketawain. Arab tidak ada monyong-monyong kayak gitu. Ya. Jadi semua termasuk huruf kho. Bukan kho. 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 Ya. Kho itu bedanya. Kho. Itu benernya. Ya. Itu namanya sifat tafhim. Karena fathah sampai hari kiamat tetap A. Ya. Kho tambah A, ha kan. Nah, dia punya sifat namanya tafhim, ditebalkan. Kho. Tapi kalau repot, ya manggalah kho. Gitu ya. Tapi ilmunya begitu. Ya. Baik, mudah ya ini? Kho. Coba 1 2 3. Kho lagi. Kho lagi. Kho. Sekarang kho khi khu. Kalau sekarang masih kasar nggak apa-apa, nanti dia lemes, tidak kho, tidak ditekan nggak, dia rileks. Kho, yang penting ada bunyi getarannya. Kho khi khu, enggak? Ma khalaq khalaqal insana. Khu ada A terus ya, ada kh itu ya. Khuliqa halu'a khairan. Jazakallahu khairan. Itu juga kho. Ya. Mudah. Nah. Kemudian huruf ghain. Huruf ghain ini telah salah dalam bahasa Indonesia menjadi huruf G. Goiril itu contohnya. Ya. Padahal tulisan pakai ghain. Ya. Tulisan ghairil, ghairin. Ya. Ini pakai ghain. Nah, terus kumaha? Ya perlu pelatihan ya. Baik, memang dia dekatnya ke G. Ya. Jadi bolehlah kalau yang ini digetarkan dia tuh ancang-ancangnya K. Jadi K diancang-ancangin kemudian kho. Makanya dalam bahasa Indonesia tulisannya begini. KH ya. Nah, ini ngawahannya G tapi ngincernya tetap huruf kho. Jadi getarkan di sana. Ada getaran di tempat tadi kho ya. Siap Pak, setelah saya. Dicari dulu getarannya. Lagi. Lagi. Begitu. Ghariru. Nah, makanya nanti untuk mampu kita benar-benar dengan huruf ghain, di antara caranya ganti semua G dengan ghain. Nah, budak teh di papatahan tengah rugu wae. Ya. Ting kade ulang ngelangkung kadinya aya gogog. Ini kalau mau lancar huruf ghain, sementara G-nya diganti dulu dengan huruf ghain. Ya. Nah, yang sering kita baca adalah pada Al-Fatihah, ghairil dan maghdubi. Ya. Ini maghdubi ya. Jadi sama-sama ghain ya. Ghairil ditahan dulu di situ karena ingin belajar, jadi kena dulu, jangan cepet-cepet. Maghdubi lagi. Maghdubi. Dan memang huruf ghain ini punya sifat rokhawah, jadi ada aliran, tidak boleh maghdubi. Yuk, maghdubi ghairil maghdubi. Baik. Itulah huruf kha dan huruf ghain keluar di tenggorokan paling atas. Alamatnya ingat-ingat dahak. Alamat kita kalau berdahak disitulah keluar ghain dan
kha. Berikutnya latihan konsisten, kalau salah ulangi lagi, kalau salah ulangi lagi. Dan cara yang tadi bisa digunakan, ya. Iseng-iseng semua G hari ini diganti dengan huruf ghain, ya. Saya dulu Pak gitu kecil itu, tidak tahu kalau sekarang ternyata kepake, ya. Guru ngaji saya waktu kecil dulu di Jawa, kalau di Jawa kan ain itu eng Pak, kalau di Jawa ain itu eng, ya. Maka ketika belajar ain, anak-anak, ya, saniki boten pareng huruf ain itu eng, ya. Ain ya ain. Terus kumaha, terus pripun Pak Guru? Kita Jawa, ya. Hari ini ganti semua eng dengan ain. Kucing, kumaha kucing? Kucia. Ya, begitu. Rendang, kumaha rendang? Rendang. Itu kalau itu lulus, nanti lulus semua. Masuk Arab juga mudah. Karena kebiasaan mengucapkan huruf-huruf ini semua karena kebiasaan. Kenapa orang Sunda, mohon maaf, sulit berubah antara fa kepada up kepada af? Itu karena di sehari-hari masih begitu. Masih aka alpa, masih naik apanja, ya. Masih naik Suzuki. Ya iya sulit, ya. Hurufnya dirubah-rubah. Yang benar alfa apa alpa? Alfa kan? Al-Fatihah. Nanti ke sana. Al-Fatihah. Ya. Jangan sampai bapak-bapak nanti jadi ajengan masih Al-Fatihah. Enggak begitu, salah versi orang Sunda. Versi Arab tentu jauh, tidak ada up di dalam bahasa Arab. Baik, hari ini itu saja. Dan ini ilmu yang harus dihafal. Seorang pengajar tidak boleh mengajar kalau nggak ngerti kayak gini. Ya, jadi ini ilmunya, praktek beda lagi. Praktek adalah pengawasan. Jadi nggak bisa praktek ada ilmunya, nanti terbantu. Ingat, oh itu hurufnya keluar di sana, diingat-ingat, dicoba dikeluarkan. Ya, dalam bahasa Arab namanya makhraj al-halq, makhrajul halqi. Yang paling atas namanya adnal halq, yang kedua namanya wasatul halq, yang paling akhir namanya aqsal halq. Kalau kita lihat ke YouTube yang seperti ini sekarang adalah trennya, ya. Kalau cari makharijul huruf pasti akan dijelaskan kurang lebih seperti ini, ya. Hanya tadi masalah ngawahan itu masing-masing ustadz punya cara, ya. Ustadz lain saya kira agak jarang yang punya bahasa gitu, ngawahan kayak gitu, ya. Itu saya saja memudahkan, ya. Tapi ini ilmunya jelas, ya. Ya, jadi inilah pelajaran tajwid. Saya sering katakan kalau mau versi internasional ya seperti ini, ya. Nah, paling atas adnal halq apa hurufnya? Ghain kha. Ghain ini nama ghain, ya, bukan gha tapi ghain. Ghain itu namanya kalau di fathah baru bunyi gha, ya. Ghain kha, silakan. Ain ha, hamzah ha, hamzah ha. Nanti dihafal. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Dihafal. Dan setelah nanti kita masuk ke hukum nun sukun dan tanwin, ini semua nanti masuk ke sini namanya izhar, ya. Jadi 6 huruf ini kalau dikaitkan dengan nun sukun dan tanwin, hukum dia apa? Izhar. Maka ada yang mengatakan izhar halqi. Izhar khalqi. Kenapa? Huruf-huruf izhar yang keluar pada al-halq, yaitu tenggorokan. Itu nanti, ini sementara itu dulu, ya. Baik, hari ini selesai makhraj tenggorokan atau al-halq, ya. Ada 6 huruf, hamzah, ain ha, ghain kha. Sekali lagi ucapkan aha. A itu hamzah, ha itu ha. Aha, aha. Nggak boleh aha, aha. Kegedean. Qul huwallah. Nampak lekoh tapi salah. Arab nggak kayak gitu, ya. Aha, aha. Ha,
Gha, kha, kha, gha. Nah, kalau satu persatu bisa, nanti masuk Quran perlu latihan lagi karena bercampur dengan huruf yang lain. Taib.